warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang biasanya dihindari oleh siswa pada mata pelajaran biologi. Apa itu? Yaitu materi tentang glikolisis. Sahabat rumah belajar, pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup, mereka pasti membutuhkan energi. Energi tersebut berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari, terutama makanan yang mengandung unsur tepung atau amilum. Itu akan dicerna menjadi molekul yang paling sederhana, yaitu molekul glukosa. Dalam kimia biasa disebut C6H12O6. Molekul glukosa ini kemudian akan diserap oleh usus halus dan dibawa darah menuju ke sel-sel yang membutuhkan energi. Setelah sampai ke sel, glukosa tersebut akan bertemu dengan oksigen, maka akan terjadi reaksi yang biasa kita sebut respirasi aerob pada sel. Dengan persamaan reaksi kimia yang sudah sangat kita kenal, yaitu C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O dengan hasil samping berupa energi, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahapan awal dari proses respirasi aerob, yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi pada organel sel yang kita sebut sitoplasma. Bagaimanakah deskripsi proses glikolisis? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Tahap pertama adalah enzim heksokinase membantu pemindahan gugus fosfat dari ATP ke atom C nomor 6 glukosa, sehingga glukosa berubah menjadi glukosa 6 fosfat dan ATP menjadi ADP. Tahap yang kedua adalah proses perubahan dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Dan ini dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Lanjut ke tahapan yang ketiga. Pada tahap ini fruktosa 6 fosfat akan mendapatkan tambahan 1 gugus fosfat dari ATP, sehingga berubah namanya menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Proses ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Tahap yang keempat adalah pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat yang memiliki 6 atom C dan 2 gugus fosfat menjadi 2 bagian yang masing-masing terdiri dari 3 atom C dan 1 gugus fosfat. Senyawa tersebut adalah gliseraldehid 3 fosfat dan dehidroksiaseton fosfat. Tahap yang keempat ini dibantu oleh enzim aldolase. Nama aldolase diambil dari peristiwa pemutusan atau pemecahan rantai karbon atau aldol. Gliseraldehid 3 fosfat dan dehidroksiaseton fosfat adalah isomer, maka kapan saja mereka dapat berubah menjadi kembarannya atau isomernya dibantu oleh enzim isomerase. Dapat dilihat pada tahapan yang kelima. Pada tahap ke-6, 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat akan mendapat masing-masing 1 gugus fosfat sehingga menjadi 1,6 bifosfogliserat. Selain itu, gliseraldehid 3 fosfat juga teroksidasi dan melepas atom H dalam bentuk ion H+ yang akan ditangkap oleh aseptor elektron yang disebut NAD, membentuk NADH. Proses ini dibantu oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh, enzim fosfogliserokinase akan mengkatalis pemindahan gugus fosfat dari 1,3 bifosfogliserat ke ADP, sehingga ADP akan berubah menjadi ATP dan senyawanya akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu pada tahap yang ke-8 akan terjadi perpindahan posisi ikatan gugus fosfat dari atom C nomor 3 ke atom C nomor 2, sehingga 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat. Proses ini dibantu oleh enzim fosfogluconeogenase
gliseromutase. Pada tahap yang ke-9, 2-fosfogliserat akan kedatangan enzim enolase yang menyebabkan 2-fosfogliserat melepaskan satu molekul air atau H2O dan membentuk fosfoenol pirufat. Tahapan yang ke-10 merupakan tahapan terakhir dari glikolisis. Pada tahap ini enzim pirufat kinase akan membantu pemindahan gusfosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP, sehingga ADP akan berubah menjadi ATP. Hasil akhir dari proses glikolisis adalah terbentuknya 2 senyawa asam pirufat. Setelah sahabat rumah belajar melihat yang tadi, jadi nggak ribet kan? Belajar tentang glikolisis, belajar akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan bersama portal Rumah Belajar. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam Rumah Belajar. Belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja lewat portal Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.